Di sini aku pakai 500 gram tape singkong dan sudah dibuang bagian tengahnya yang kerasnya ya. Kemudian kita haluskan, cukup menggunakan centong nasi saja seperti ini karena mudah untuk melumatkannya ya. Tambahkan sejumput garam, tambahkan 100 gram tepung tapioka atau tepung sagu, atau bisa juga disebut dengan aci ya. Kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Agar lebih mudah dan lebih cepat mengaduknya, di sini aku menggunakan tangan saja dan aku pastikan ini tangan aku sudah dicuci bersih. Kita aduk terus atau kita uleni sampai benar-benar tercampur merata. Sudah tercampur merata, kemudian kita ambil sedikit adonannya, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini sampai benar-benar halus dan mulus ya. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan 100 gram gula pasir ke dalam teflon, sejumput garam, satu lembar daun pandan, 400 ml air putih. Kita masak menggunakan api sedang saja sampai mendidih. Sudah mendidih, masukkan tape singkong yang sudah kita bulatkan tadi. Dan sesekali kita aduk seperti ini agar tidak lengket di bagian bawahnya ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung tapioka yang sudah dicairkan menggunakan air dan langsung kita aduk cepat ya. Jika sudah mengental, matikan api kompornya, tapi jangan lupa untuk dites terlebih dahulu ya, apakah candil tape singkongnya sudah matang atau belum. Kita ambil satu, kita akan lihat sudah matang atau belum. Sudah terlihat, candilnya benar-benar lembut, dan ini bagian dalamnya pun sudah matang sempurna. Langsung saja kita matikan api kompornya dan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Jika ingin lebih berair, bisa ditambahkan dengan air ya kuahnya, dan bisa dites rasa terlebih dahulu, manis atau tidaknya. Jika kurang manis, bisa ditambahkan dengan gula. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, selanjutnya masukkan 1 lembar daun pandan ke dalam panci, tuangkan 300 ml santan kental, kemudian sejumput garam, dan kita masak menggunakan api sedang saja, dan sambil kita aduk terus agar santannya tidak pecah. Sudah mendidih, kemudian kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dicairkan dengan sedikit air. Langsung kita masukkan dan langsung kita aduk ya, agar tidak menggumpal. Jika sudah meletup-meletup, artinya sudah matang, kita matikan api kompornya.
Nah, sekarang waktunya akan kita hidangkan, kita isi candilnya ke dalam mangkuk. Jika ingin lebih cair atau lumer, bisa ditambahkan dengan air ya, candilnya. Kemudian kita tuangkan air santannya. Nah, sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu. Ini kita aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manis, asam, gurih. Ini sangat recommended banget. Ini cocok banget buat ide jualan ya, apalagi ide jualan pada saat bulan puasa nanti. Gimana? Sangat mudah banget kan cara membuatnya? Silahkan dicobain di rumah. Semoga bermanfaat ya videoku ini. Di sini aku pakai ubi ungu sebanyak 500 gram, kemudian rebus sampai lembut, kemudian tambahkan dengan sejumput garam. Haluskan menggunakan gelas seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan alat apa saja yang bisa untuk menghaluskan ubi ungu ini. Kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Adonannya sudah seperti ini teksturnya. Kemudian kita ambil sedikit, kemudian kita bulat-bulatkan sampai benar-benar mulus. Seperti ini. Jika sudah, kita sisihkan, lakukan sampai dengan selesai ya. Pastikan adonannya benar-benar mulus pada saat dibulat-bulatkan seperti ini. Jika adonannya retak pada saat dibulat-bulatkan, artinya adonannya keras ya. Bisa ditambahkan dengan air menggunakan sendok saja, 1 sampai dengan 5 sendok makan. Tapi jika mulus seperti ini, artinya lembut adonannya. Seperti itu ya, lakukan sampai dengan selesai. Ini sudah selesai semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan 200 gram gula pasir ke dalam teflon, 2 lembar daun pandan, sejumput garam, 600 ml air putih. Kemudian kita masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kita masukkan ubi ungu yang sudah kita bulat-bulatkan ini ke dalamnya. Sesekali kita aduk agar bagian bawahnya tidak nempel atau tidak lengket ya. Sudah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioka dan jangan lupa untuk dicairkan terlebih dahulu tepung tapiokanya. Kita masak sampai mengental. Ini sudah mengental, sekarang kita akan lihat apakah sudah matang atau belum. Kita ambil satu. Dan ini sudah terlihat ya. Teksturnya lembut dan ini di bagian dalamnya sudah matang. Kita matikan api kompornya, artinya sudah matang. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat air santannya. Masukkan 500 ml santan kental, 1 lembar daun pandan, sejumput garam. Kemudian kita masak menggunakan api sedang saja dan sambil kita aduk terus ya, agar santannya tidak pecah. Sudah mendidih seperti ini. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena dan jangan lupa larutkan terlebih dahulu tepung maizenanya dengan air. Jika sudah masuk, kemudian kita langsung aduk cepat sampai benar-benar mengental ya. Kita masak. Jika sudah meletup-meletup, artinya sudah matang dan langsung kita matikan api kompornya.
Selanjutnya kita masukkan candil ubi ungunya yang sudah dingin ke dalam wadah. Candil ubi ungu ini jika sudah dingin dia akan mengental seperti ini. Dan terakhir kita masukkan santan kentalnya. Sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu. Ini kita aduk terlebih dahulu santannya sampai merata. Bismillah. Rasanya enak banget. Beneran, ini candilnya lembut, enak banget. Cocok banget buat ide jualan, apalagi buat cemilan di rumah. Gimana? Sangat mudah banget kan cara membuatnya? Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya video aku ini. Langkah pertama, kita akan membuat bubur sagu mutiaranya terlebih dahulu. Masukkan 1 liter atau 1000 ml air putih ke dalam panci. Kemudian kita masak sampai benar-benar mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kita masukkan sagu mutiaranya sebanyak 100 gram. Masak menggunakan api sedang saja dan sesekali kita aduk agar bagian bawahnya tidak gosong ya. Kita masak sampai benar-benar mendidih. Sudah benar-benar mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Ini belum matang dan masih terlihat transparan seperti ini, masih putih-putih. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, sekarang kita lihat, ini belum matang, masih transparan seperti ini dan putih-putih. Kemudian ini kita tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir. Dan kita masak kembali menggunakan api sedang saja sampai benar-benar mendidih. Dan sesekali jangan lupa untuk diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Jika sudah mendidih seperti ini, kita matikan kembali api kompornya. Dan kita tutup kembali pancinya, kita diamkan selama 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit kita lihat teksturnya seperti ini, artinya sudah matang, sudah tidak transparan lagi ya. Jika sagu mutiaranya masih terlihat transparan atau berwarna putih, bisa didiamkan kembali sampai benar-benar teksturnya lembut. Langkah selanjutnya, masukkan 300 gram labu kuning yang sudah dikukus ke dalam wadah dan ditimbangnya setelah dikukus. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian haluskan sampai benar-benar halus. Usahakan untuk mengukus labu kuningnya sampai benar-benar lembut ya.
Lalu tambahkan dengan 200 gram tepung tapioka atau tepung sagu atau bisa juga disebut dengan tepung aci. Kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Sudah tercampur merata, kemudian kita akan bulat-bulatkan. Ambil sedikit adonannya, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Untuk besar kecilnya sesuaikan selera teman-teman di rumah saja. Kita sisihkan terlebih dahulu. Masukkan 200 gram gula merah ke dalam teflon. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul, 1 sendok teh garam. Tuangkan 700 ml air. Kemudian kita masak sampai benar-benar gulanya larut dan juga mendidih. Agar gulanya cepat larut, di sini kita aduk-aduk seperti ini. Dan agar tidak gosong juga ya di bagian bawahnya. Sudah mendidih seperti ini dan gulanya sudah larut, kemudian kita masukkan labu kuning yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Kita masak menggunakan api sedang saja dan sesekali kita aduk ya agar bagian bawahnya tidak nempel atau tidak lengket. Sudah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka yang sebelumnya tepung tapiokanya sudah dicairkan dengan sedikit air dan kita masukkan seperti ini. Sudah mengental seperti ini dan sudah meletup-meletup, kita ambil satu. Sudah matang atau belum? Jika sudah lembut dan bagian tengahnya tidak putih lagi, artinya sudah matang. Bisa kita lihat ini sangat lembut banget, artinya sudah matang. Kita matikan api kompornya ya, dan kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, masukkan 100 gram tepung beras ke dalam teflon. Kemudian tuangkan 1 liter air atau 1000 ml secara bertahap saja dan kita aduk terus. Ini belum dihidupkan ya api kompornya. Kita tuangkan sampai habis santannya dan sampai benar-benar adonannya mulus dan tercampur merata ya. Tambahkan dengan 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul, kemudian tambahkan juga pasta pandan secukupnya saja. Aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita masak menggunakan api sedang saja dan sambil kita aduk terus sampai adonannya benar-benar mengental. Kita lihat ini sudah meletup-meletup dan sudah mengental seperti ini, artinya sudah matang. Kemudian kita matikan api kompornya. Terakhir kita akan membuat flas santannya. Masukkan 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 lembar daun pandan ikat simpul. Lalu tambahkan dengan 700 ml air. Kita tuangkan secara bertahap saja.
Adonannya sudah tercampur merata, kemudian kita hidupkan api kompornya dan masak menggunakan api sedang saja. Dan sambil kita aduk terus ya, sampai benar-benar mendidih. Sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Kemudian kita aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Nah, ini sudah siap semua. Ini sudah siap untuk kita sajikan dan akan aku masukkan ke dalam tin wol. Pertama kita ambil terlebih dahulu candil labu kuningnya, lalu kita tambahkan juga dengan bubur sagu mutiara. Secukupnya saja ya, sesuaikan selera teman-teman di rumah. Bubur serindil ini terlihat cantik banget ya, berwarna-warni seperti ini. Dan kita lihat ini bubur sumsumnya juga sangat lembut banget ya. Ini bubur sumsumnya memang bubur sumsum sutra, rasanya super lembut. Jika teman-teman tidak suka lembut, bisa ditambahkan lagi dengan tepung berasnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan selas santannya agar lebih enak dan lebih gurih ya rasanya. Nah, ini sudah siap untuk kita santap. Nah, sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, candilnya lembut dan juga kenyal, apalagi sumsumnya lembut banget ini ya. Ini sangat recommended banget ya resepnya. Gimana? Bisa ya cara membuatnya? Silahkan dicobain di rumah dan semoga bermanfaat. Ini aku sudah menyiapkan 500 gram ubi kuning yang sudah direbus sampai lembut. Kemudian haluskan sampai benar-benar halus. Ubinya masih panas banget, baru angkat. Jadi agar lebih mudah dan lebih cepat untuk menghaluskannya, posisi ubinya masih panas ya, atau baru angkat. Ini sudah halus, kemudian kita tambahkan dengan 125 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Lalu kita uleni menggunakan tangan saja dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Kita aduk sampai tercampur merata. Sudah tercampur merata, tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur merata. Sudah tercampur merata, kemudian ini kita akan bentuk bulat-bulat. Kita ambil sedikit adonannya, lalu kita bentuk bulat seperti ini. Untuk banyak dikitnya atau besar kecilnya adonannya, sesuaikan selera teman-teman di rumah saja ya. Lakukan sampai adonannya habis ya. Sudah selesai semua, selanjutnya kita akan rebus. Masukkan 600 ml air ke dalam teflon. Tambahkan dengan 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul, 175 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Kemudian kita masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kita masukkan candil yang sudah kita bulat-bulatkan tadi.
Kita masak menggunakan api sedang saja dan sampai mengapung candilnya. Dan sesekali kita aduk agar bagian bawahnya tidak nempel atau tidak lengket. Nah, ini sudah mengapung dan sudah mendidih juga airnya. Sebelum kita matikan api kompornya, kita cicip terlebih dahulu. Kita ambil satu. Kita akan lihat sudah matang atau belum. Jika bagian tengahnya sudah tidak putih lagi, artinya sudah matang. Kita lihat, ini teksturnya sangat lembut banget dan bagian dalamnya sudah matang. Terakhir kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioka yang sebelumnya sudah dicairkan dengan sedikit air. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Jika sudah campur merata, kita masukkan ke dalam candilnya dan kita aduk cepat ya. Jika sudah meletup-meletup, langsung saja kita matikan api kompornya. Jadi kita masak sebentar saja. Ini sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat kuah santannya. Masukkan 500 ml santan. Tambahkan sejumput garam, masukkan 1 lembar daun pandan. Masak menggunakan api sedang saja dan sambil kita aduk terus sampai mendidih. Sudah mendidih, kita kecilkan api kompornya terlebih dahulu. Kita akan masukkan 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu yang sebelumnya sudah dicairkan dengan air. Kita masukkan dan kita aduk cepat. Jika sudah meletup-meletup, kita matikan api kompornya. Sudah selesai semua, sekarang saatnya kita akan menyajikannya. Kita masukkan candilnya ke dalam mangkuk. Ini candilnya sudah mengental seperti ini ya, jika sudah dingin. Kemudian tambahkan dengan kuah santannya agar lebih enak. Nah, sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran lembut banget, enak banget. Teman-teman wajib banget untuk dicobain. Teman-teman bisa ikuti resep ini ya, dijamin anti gagal. Gimana? Mudah banget kan cara membuatnya? Semoga bermanfaat ya video aku ini. Terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus ya channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.